Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa ant. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tiada yang dapat menunjuki kami memiliki akhlakul karimah selain Engkau. Palingkan dari diri kami akhlak yang buruk, ya Allah. Tidak ada yang dapat memalingkan kami dari keburukan akhlak selain Engkau. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari mungkarnya akhlak, dari mungkarnya amal, dari mungkarnya hawa nafsu, dari mungkarnya penyakit. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Wahai Allah, mudahkan bagi kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan mudahkan bagi kami meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siapa yang ingin bahagia, kuncinya miliki akhlakul karimah. Siapa yang hidupmu inginnya mulia, miliki akhlakul karimah. Siapa yang ingin husnul khotimah, miliki akhlakul karimah. Siapa yang ingin di alam barzahnya seperti taman-taman surga, miliki akhlakul karimah. Siapa yang ingin ringan hisabnya, akhlakul karimah. Siapa yang ingin dapat surga paling tinggi, akhlakul karimah. Ya, mengajar santri ahli tahajud begini. Bangun nak, ya. Mengerti tidak mudah bagi remaja untuk bangun jam 3, terus ke masjid, sahur, terus ikut pengajian. Ya, semuanya memang memerlukan perjuangan. Lanjut, ya. Berikut ini ada 2 akhlak yang sangat dicintai Allah. Apa namanya? Al-hilm dan al-anah. Apa itu al-hilm? Al-hilm itu adalah orang yang sangat mampu mengendalikan amarahnya, mengendalikan emosinya. Ini adalah amalan yang sangat dicintai Allah. Dan al-anah adalah orang yang tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Ini kita bahas karena inilah salah satu yang menyebabkan akhlak seseorang jadi tidak baik, yaitu sifat mudah marah, mudah bereaksi, reaktif namanya. Dan inilah yang menyebabkan banyak orang hidupnya tidak tenang. Orang yang mudah marah, yang tergesa-gesa, itu hidupnya tidak tenang, selalu galau. Orang yang mudah marah dan tergesa-gesa, hidupnya banyak menderita dengan perkataan dan sikap yang salah karena tergesa-gesa. Maka disebutkan dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW bersabda, at-ta'anni minallah, sifat yang tenang, terkendali itu dari Allah, al-ajala minasyaiton wal-ajala minasyaiton. Sedangkan orang-orang yang tergesa-gesa, terburu-buru, ini adalah
dari setan. Ini penting sekali. Kalau kita ingin hidup tenang, hidup tidak dalam penyesalan, bertubi-tubinya kerugian, maka kita harus membiasakan at-ta'ani, al-hilm, al-anah. Beda, kita coba detailkan ya, santri Darut Tauhid khususnya tolong miliki sifat ini. Bukan tidak ada sakit hati, kita ada sakit hati normal, tersinggung normal, sakit hati normal, kecewa normal, sebel juga normal, tapi dikendalikan sehingga tidak berbuah perilaku yang tidak disukai oleh Allah. Dalam hal apa saja? Pertama tentu dalam ibadah. Ibadah yang bagus itu tumaninah, tenang. Salat yang tergesa-gesa, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Salat tergesa-gesa pasti tidak bagus. Salat yang tenang. Ini dalam ibadah. Baca Quran tergesa-gesa tidak bagus. Zikir tergesa-gesa, subhanallah, 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 tidak bagus. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Doa tergesa-gesa, rabbik firli warhamni wajbuni wafani wajukni wadini wafini wafani wanatina fidanya. Apa ini? Ya Allah, rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni. Enak. Doa, baca Quran, zikir, sholat, itu tidak boleh tergesa-gesa. Tenang saja. Urusan kita dengan Allah yang maha dekat. Kalau ibadah sudah tergesa-gesa, hampir dapat dipastikan tidak berkualitas. Termasuk jangan tergesa-gesa. Kenapa ya belum dikabulkan? Padahal saya doa terus, itu pun tergesa-gesa. Tenang saja, kita doa yang baik, yakin Allah udah melihat, mendengar, menyaksikan doa-doa kita, dan Allah tahu kapan paling tepat waktunya, bentuk yang paling pas dari terkabulnya doa kita. Jangan risau, Allah memenuhi janji pasti. Yang kedua, jangan tergesa-gesa di dalam bicara. Sebaiknya setiap perkataan kita betul-betul dipertimbangkan. Karena sebelum bicara, kata-kata kita yang nahan, keluar dari mulut kita yang dipenjara oleh kata-kata kita. Paling aman adalah tidak bicara kecuali yang disukai Allah. Falyakul khairan aw liyasmut. Jadi kalau bicara dipertimbangkan dulu. Tidak penting dianggap pintar, tidak penting. Tidak penting dianggap hebat oleh manusia, tidak penting. Tidak penting dianggap mengagumkan oleh orang, sama sekali tidak penting. Yang penting setiap perkataan kita disukai Allah. Ada orang tidak suka, tidak ada masalah. Kalau kita sudah disukai Allah, sedunia tidak suka kepada kita, tidak ada masalah. Rasulullah SAW sempurna hatinya, akalnya, akhlaknya, ibadahnya, tetap ada yang tidak suka, tetap ada yang menghina, tetap ada yang memusuhi, tetap ada yang memerangi. Benar? Siapa kita? Bukan tugas kita berusaha agar orang lain suka kepada kita. Tugas kita adalah apa yang kita lakukan, kita ucapkan, Allah yang maha mendengar, maha menyaksikan, suka.
Selebihnya terserah Allah. Siapa yang akan dibuat suka ke kita, siapa yang akan dibuat sebel ke kita, sama saja. Dua-duanya ladang amal. Jangan sibuk ingin disukai orang. Kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Bicaralah bukan untuk membuat orang terpesona, tapi untuk jadi amal soleh. Kuncinya dua, niatnya ikhlas, yang dilakukannya benar. Kalau sedang ngobrol, jangan suka memotong, bersabarlah. Memotong itu adab yang tidak baik, kecuali untuk menyelamatkan beliau dan semua dari hal yang lebih buruk. Jadi kita bisa berkata, menghentikan kalau perkataannya ini menjadi dosa dan merusak. Selebihnya bersabar. Jangan langsung menjawab, jangan tergesa-gesa. Bagaimana kalau perkataannya tidak enak? Sama, tenang saja. Delay, ditunda 5 detik, tuh, 2, 3. Walaupun 5 detik, hasilnya beda. Kalau kita sedang naik, tersinggung karena perkataannya tidak enak, memojokkan, menyakitkan, jangan jawab, tahan. Karena setan menginginkan kita menjawab dengan kata-kata yang tidak terkendali. Tahan, diam. Diam. Tarik nafas. Zikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rasakan bedanya. Nanti Allah turunkan amarah kita reda, dan pada waktu kita bisa mengendalikan diri, sebetulnya power kita meningkat. Orang menahan dari perkataan tergesa-gesa, ini bukan tanda kelemahan, ini tanda kekuatan. Powernya di sana. Tapi orang yang reaktif, celetak, celetuk lagi, baru bicara, potong lagi, belum selesai bicara, langsung nyerang. Ini ciri orang lemah. Kalau dia bicara emosional, tidak bagus perkataannya karena hanya ingin memuntahkan emosinya. Ini orang lemah, cenderung akan kalah. Karena perkataannya tidak diproses dengan akal sehat, tidak melalui hati yang bersih. Tolong digarisbawahi ini, para jamaah juga, kalau di rumah suami istri sedang beda pendapat itu biasa. Yang buruk itu bertengkar, berdebat. Kalau istri sedang bicara, dengar saja. Dan dengarnya itu dengan perhatian. Simak, diam. Justru diam saya, jawab dong Pak. Gimana jawabannya? Jawab. Jawabannya adalah, saya sedang menyimak, merenungkan, dan mengambil pelajaran. Nah gitu. Jawab dong. Ya, saya sedang berusaha mencari jawaban terbaik. Itu menjawab, tapi beda kata-katanya. Siapa yang ingin bisa hidupnya terpelihara dan jadi solusi, kata kuncinya adalah jangan tergesa-gesa menjawab. Jangan reaktif. Tahan. Termasuk WA. Jangan terburu-buru membalas. Apalagi kalau kata-katanya menyakitkan, tahan. Kalaupun mau tulis, tapi jangan dikirim.
Kalau sangat jengkel, tulis tapi stop, jangan dikirim. Hadirin, coba bandingkan ya, bandingkan. Ada dua orang, ini sedang bertengkar, ini tiap bicara dipotong terus, bicara sedikit dipotong, balas lagi dalam keadaan lebih keras suaranya, lebih buruk perkataannya, lebih membara wajahnya. Tapi bandingkan dengan yang satu, dalam ini bicara terus yang satu tenang menyimak, senyum saja. Wa idza khatabakumul jahiluna qalu salaman. Tenang. Dah. Ya. Makasih ya. Pergi, coba. Mana yang lebih hebat? Contoh pertama atau yang kedua? Yang lebih mengagumkan. Yang kedua. Ketenangan. Makanya orang yang mudah memotong perkataan, yang mudah celetak-celetuk, yang mudah menjawab tanpa berpikir panjang, yang suka bereaksi, cenderung hidupnya tidak bahagia, akhlaknya tidak mulia, dan ada satu lagi, hidupnya selalu dirundung masalah bertubi-tubi. Adik-adik, para santri, miliki sifat baik ini, ya. Siap? Tenang saja. Jangan tergesa-gesa membalas kalau sedang tidak enak hati. Kita bisa tunda 1 menit, 10 menit, sehari juga tidak apa-apa, kalau itu yang terbaik. Tenang saja. Orang yang paling bisa mengendalikan diri, itulah yang paling perkasa. Alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Manusia paling perkasa adalah yang paling bisa mengendalikan amarahnya. Kata kuncinya adalah diam, delay, tahan, tunda, delay, ya. Zikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kalau sudah jengkel itu. 3, jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Jadi kalau ada hal yang kita ingin, nah berarti kan ada keputusan. Biasanya kalau makin ingin, makin nafsu. Kalau sudah ingin, makin nafsu, berarti akal sehat kita akan turun, emosi nafsu akan meningkat, keputusan kita pasti jadi masalah. Karena al-ajala minasyaiton. Setan menginginkan kita sakdeg saknyet. Benar gitu bahasa Jawanya. Kalau udah ingin tuh, langsung aja, harus segera ada, harus segera punya, harus segera dibeli. Ini nanti penyesalan. Ngambil keputusan untuk membeli sesuatu, mengambil keputusan untuk sekolah, mengambil keputusan untuk memilih pekerjaan, mengambil keputusan untuk menikah, mengambil keputusan untuk hijrah, apapun keputusan, tidak boleh tergesa-gesa. Tahu kuncinya apa? Orang yang tidak tergesa-gesa, 2. 1, istiqoroh, 2, musyawarah dengan ahlinya. Apa? Istiqoroh. Saya mau menikah nih, tapi yang saya taksir cuma 1, apakah harus istiqoroh? Kalau 2 calonnya istiqoroh, salah 1. Kalau 1 istiqoroh tidak? Istiqoroh apa? Jadi atau tidak? Jadi bukan di antara 2 ya, 1 juga pilihannya jadi atau tidak jadi. Saya mau melanjutkan sekolah dari SMP ke SMA di Darut Tauhid atau di mana, istiqoroh. Udah begitu musyawarah, cari saya mau apa, mau ini, mau itu, cari ahlinya. Saya mau menikah, istiqoroh,
musyawarah. Kenapa? Karena sangat boleh jadi buah dari istiqoroh itu Allah berikan informasinya lewat orang-orang yang ahli dengan musyawarah. Jangan tergesa-gesa. Ini gajinya besar, apalah arti gaji besar kalau iman hancur? Tapi ini karir melesat, apalah artinya melesat kalau ujungnya diborgol? Tapi ini calon saya ini ganteng, apalah artinya ganteng kalau akhlaknya jelek? Tapi saya kalau pindah ke tempat itu kelihatannya nyaman, apalah artinya nyaman kalau ibadah jadi rusak? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Orang-orang yang tergesa-gesa karena sok tahu. Kalau mau beli barang juga jangan lagi sangat ingin. Kalau sudah ingin sekali tunda. Tunda saja sebentar. Tunda setengah hari. Nanti akan tahu ini tidak penting barang, cuma nafsu saja. Duh, ini ada diskon ini, emang diskon harus dibeli. Nanti tidak ada lagi, belinya sebentar, tapi penyesalannya bisa panjang. Lihat demo alat masak, saya mohon maaf kepada yang jualan alat masak ya. Ini bagus, astagfirullahaladzim, saya pernah jadi salesman juga dulu. Mana ada yang dagang salesman menceritakan keburukan terus, yang ada adalah bagus, ini menguntungkan, ini perlu, ini sangat manfaat, ini bisa dicicil. Akhirnya belilah food processor yang tidak murah harganya. Sesudah beli yang jus bisa segala macam, berapa kali ngejusnya, bahannya mahal, apelnya cuman setengah, nggak jadi jus, jadi jus, cuman senceret. Selebihnya dicuci, simpen di atas lemari, dikardusin. Nyeselnya 36 bulan, karena nyicilnya 36 bulan, 3 tahun. Nyesek tiap lihat kardus itu, dipakai enggak, bayar cicilan terus. Apa penyebabnya? Tergesa-gesa. Makanya kalau sedang emosi, jangan ngambil keputusan apapun, termasuk gembira. Kalau sedang gembira sekali, jangan memberi janji. Karena kalau sedang gembira, sama kendali kita itu lemah. Aduh lagi happy, udah, kamu nanti saya beliin motor, yang ini mobil. Ditagih itu. Yang berjanji mudah lupa, yang diberi janji tidak akan lupa. Tolong, hidup ini tidak boleh sembarang mengambil keputusan, karena kita akan memikul apapun yang kita putuskan. Sedang dimarah, ya sudah, kalau gitu saya keluar dari pekerjaan ini. Keluar saja. Nyesal, nggak ada lagi yang nerima dia kerja. Suatu saat seorang membangun karir bagus. Oh, 5:30 udah ada beliau. Infonya lagi halangan, sedang halangan. Sedang halangan? Oh iya. Berhalangan. Nah, Hamim, dipikirkan dulu ya. Kalau seseorang halangan beda urusannya. Sedang berhalangan untuk siaran pagi. Baik, dilanjutkan ya. Sampai di mana ya? Kalau sedang marah, ya udah saya mau keluar dari rumah ini. Keluar saja. Di luar, mau kemana? Mau masuk malu? Tahan. Walaupun pedih, sakit, jengkel, marah, tahan.
Jangan tergesa-gesa. Ke anak marah, jangan. Pergi kamu dari rumah ini. Bisa seumur hidup penyesalannya. Sepatah kata, dua patah kata, bisa seumur hidup penyesalannya. Maka kalau ada yang menjengkelkan, jangan ngambil keputusan. Ya sudah, saya hapus saja namanya. Mau apa? Mau apaan? Haruskah kita rusak hubungan adik kakak, suami istri, orang tua anak? Hanya sesuatu yang tidak enak. Pasti selalu akan ada situasi tidak enak itu. Tidak mungkin semuanya mulus sempurna. Yang jadi masalah itu bukan situasi tidak enak. Yang jadi masalah itu tergesa-gesa merespon situasi yang tidak enak. Jelas? Kita tidak akan pernah mengalami hidup yang selalu enak, nyaman, lurus. Tidak mungkin. Akan ada kejadian beragam. Tapi yang jadi masalah besar kalau kita tergesa-gesa mengambil keputusan. Silakan bacakan surat Ibadur Rahman tadi Ustaz. Wa Ibadur Rahman. Surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat 61. Surat Al-Furqan ayat 61 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Pak, 63. 63. Wa Al-Furqan 63 ya. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi ini dengan rendah hati. Dan apabila wa idza khatabahumul jahilun, dan apabila orang-orang jahil berkata sesuatu kepada mereka. Orang jahil di sini yang AA dapat pelajarannya adalah orang-orang yang tidak bisa menahan diri. Orang yang disebut bodohnya karena dia tidak bisa mengontrol dirinya, sehingga perkataannya itu enggak enak, maka mereka menjawab dengan perkataan yang mengandung keselamatan. Qalu salaman. Jadi inilah harusnya akhlak yang kita miliki. Jangan tergesa-gesa di dalam ibadah, jangan tergesa-gesa di dalam berbicara, jangan tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan. Jadi selalu harus tenang, terkendali, karena inilah ciri orang-orang yang disukai oleh Allah ya. At-ta'ani, sifat tenang itu akan membuat kita dicintai Allah. Sifat tenang itu akan mendatangkan keberkahan, karena ini sunnah Nabi. Sifat tenang itu akan memberikan terhindar dari penyesalan ya, tidak akan menanggung kerugian yang disesali sepanjang umur. Dan sifat tenang itu akan menjadi dakwah, karena orang akan mendapat pelajaran dari kehadiran seseorang yang tenang. Dan sifat tenang itu, hayyin itu, tidak akan tersentuh api neraka. Begitu
penting sekali ya dilatih menyikapi perkataan orang, ya, atau menyikapi hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan. Di jalan, ada yang nyusul, ya sudah, tenang saja. Tidak boleh, hei, kurang ajar lo. Masalah. Ternyata di belakangnya ada rombongan yang sama. Bonyok. Jangan. Di rumah anak menjengkelkan, jangan ada keluar kata-kata yang bisa jadi doa yang celaka nanti. Bodoh. Nah, itu tidak baik. Sedang mengajar, guru tidak boleh pemarah. Guru emosional, dia tidak bisa mengajar dengan baik. Setiap guru harus punya program memiliki sifat al-hilm dan al-anah. Kalau guru pemarah dan banyak marah, tidak akan disukai. Tidak ada orang yang mencintai orang-orang yang sering menyakiti. Betul? Bahaya marah adalah zolim. Karena orang pemarah, perkataannya dia akan memilih kata-kata yang memuaskan nafsu, dan nafsu itu selalu kecenderungannya bisu, membawa kepada keburukan. Baik, itulah dua sifat yang sangat dicintai Allah, al-hilm, menahan amarah, al-anah, tidak tergesa-gesa. Hadis lainnya, at-ta'ani minallah, al-aja wal-ajala minas syaitan. Sifat tenang itu dari Allah, karunia Allah, dan orang yang suka tergesa-gesa dalam segala hal, dia adalah orang yang tertipu oleh tipu daya setan. Sudah sepatutnya kita mengendalikan diri dalam segala hal. Penutup, menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ciri orang takwa itu seperti orang yang berjalan di sekitar duri, onak yang selalu hati-hati. Berhati-hatilah hadirin, cukup satu patah kata bisa menghancurkan hidup kita dunia akhirat. Takwa itu hati-hati. Silakan pertanyaan. Ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau perkenalkan diri Pak. Saya aslinya nama saya Jimmy Tanjung. Saya dari Medan. Saya nyampe sini hari Senin Pak. Pengen ketemu AA. Alhamdulillah, terima kasih. Dari Medan. Dari Medan kemarin hari Kemarin Senin. dari hari Senin. Sampai ya. sekarang nih Pak. Namanya Pak Tanjung. Pak Tanjung ya. Alhamdulillah. Tidak ada perkataan yang paling indah dalam telinga kita kecuali nama kita. Ya. Iya Pak. Ini yang mau saya pertanyakan Pak. Saya ini termasuk mualaf Pak. Dulu memang mualaf saya sudah lama Pak. Waktu saya kenal istri saya itu orang Pemalang. Orang Pemalang, orang Batu Rasa. Tadinya saya agama Kristen Pak. Nah, waktu saya kenal sama istri saya itu dia janda punya anak 2, tapi udah 3 kali janda Pak. Waktu itu dia ajak saya menikah, kenalan 1 minggu, saya bilang jangan, karena saya masih agamanya Kristen. Saya pulang ke Medan dulu, saya tanya orang tua tidak menyetujui saya masuk Islam. Tapi lantainya saya cinta sama dia, waktu itu saya ada usaha, saya nikah sama dia. Setelah saya nikah, rupanya perempuan itu cinta harta. Sampai sekarang itu saya bangkrut. Bahkan bangkrut dia tinggalin saya, kita pisah. Kita pisah, jadi saya mau pulang ke Medan, tinggal sama orang tua udah tidak diakui. Karena orang tua saya itu pendeta. Dan orang tua saya bilang, kalau kau mau balik ke agama saya lagi, apa yang kau inginkan tetap kita dikasih, dipenuhi keinginan saya. Tapi saya tetap perjuangkan Islam. Sementara itu waktu saya menikah sama dia itu hanya ambil status Islam aja toh. Jadi waktu saya mengucap 2 kalimat syahadat, selesai langsung nikah. Jadi agama sama sekali nol. Tidak diajarin sama sekali. Jadi saya belajar agama itu sedikit-sedikit tuh, saya kadang ikut tabligh, ikut kemana-mana, pingin mengetahui. Jadi saya rasa sampai saya ada pemikiran jelek nih. Saya waktu ke Medan kemarin, saya mau udah nekat, saya mau tukar pikiran sama
apakah saya terima balik agama Kristen supaya saya bisa hidup senang? Karena kalau saya agama Islam, ini maaf nih semenjak saya ditinggal istri, saya merasa susah. Susah itu maaf kata makan nggak makan, saya mengetahui diri saya sendiri lah. Bahkan sampai sekarang ini tapi saya percaya sama Islam. Saya lihat kayak Nabi Ayub yang saya belajarin, dia dicoba sampai badannya hancur, sampai dia ditinggal istri, dia bisa bertahan. Saya takut kalau saya dijanjikan orang tua saya dikasih apa-apa aja, begitu saya terima 1 jam kemudian saya meninggalkan, dosanya berat tuh. Itu yang saya takutin. Itu hukumnya gimana? Apa saya boleh terima orang tua saya kembali atau saya mengikuti Islam? Tapi kalau saya mengikuti Islam, ngomong kasarnya untuk tempat tinggal aja saya udah diusir. Bahkan untuk makan aja saya udah susah. Gimana jalan yang terbaik itu? Baik. Jadi susah tidak susah itu bukan karena orang lain. Susah tidak susah tergantung kedekatan kita dengan Allah. Apakah dengan meninggalkan Islam pasti bahagia? Mustahil. Malah lebih menderita. Tidak hanya di dunia, sampai di akhirat. Mudah saja bagi Allah untuk mematikan seperti yang Bapak katakan tadi, ya kan? Tidak ada jaminan sama sekali, karena bahagia itu cuma 2 kuncinya, Pak. Iman dan amal soleh. Jadi kalau seseorang itu menderita, penyebabnya kurang iman dan kurang amal soleh. Kenapa orang kurang iman dan kurang amal soleh? Karena kurang belajar agama. Jadi dia tidak mengerti. Jadi kalau Bapak masuk Islam, alhamdulillah. Tapi kalau kurang belajar, ya bakal susah. Jadi bagaimana sekarang sisa umur ini? Perbaiki saja. Bapak tinggal di mana sekarang? Nggak ada tempat tinggal, Pak. Jadi selama ini tinggal di mana? Saya sengaja dari Medan, baru nyampe hari Senin ke sini. Alhamdulillah. Di Medan di mana tinggal? Ambil kontrakan. Ambil jadi, kontrakan. Ya, jadi di Medan ada kontrakan. Ada kontrakan. Kalau di sini di masjid ini. Di masjid ini hari Senin nyampe, nunggu sampai sekarang baru ketemu. Selama di sini makan enggak? Ya gimana? Kadang makan dapat 1 hari, kadang makan kue aja. Alhamdulillah. Tapi Bapak sehat? Alhamdulillah. Baik. Insya Allah sesudah ini kita cari solusinya ya. Makasih ya. Alhamdulillah. Ya beginilah hidup. Pokoknya nggak boleh nyalahin siapa-siapa. Kecuali kita perbaiki diri. Namanya PDLT. Perbaiki diri dan sudah itu lakukan yang terbaik. Mudah kok bagi Allah, Pak. Orang dibikin susah bahagia, sangat mudah bagi Allah, penguasa kita ya. Baik, lanjut. Ada pertanyaan selanjutnya? Kalau tidak dari masjid, silakan dari media sosial. Cek bismillah. Izin dari radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana kiat-kiatnya untuk menghadapi orang yang selalu berbuat tidak baik, misal kewajiban untuk membayar uang kontrakan. Ulangi, yang berbuat tidak baik yang mana? Yang ini tidak mau bayar kontrakan. Ya, terus ibunya sudah memberi penangguhan pembayaran, tapi orang tersebut cuek-cuek aja. Mohon penjelasannya bagaimana? Wah, ini udah urusan rumit nih sampai ke kontrakan. Ada ibu yang mau bayarin katanya, ibu mau bayarin? Begini ya, orang susah itu ada yang memang dia susah betulan. Dia orang baik, berusaha memperbaiki diri, dia berusaha keras untuk membayar, tapi memang ujiannya belum mampu. Jadi bukan tidak mau bayar, bukan tidak berusaha bayar, tapi belum mampu bayar. Cirinya orang baiknya adalah dia akan tetap berusaha datang, bicara baik-baik, memohon maaf, dan tetap bertanggung jawab. Itu beda ya. Ada lagi orang yang memang dia tidak berusaha atau tidak sungguh-sungguh usahanya,
asal-asalan, dan dia mendompleng dengan kebaikan orang, dan dia bisa jadi kebiasaan, pinjam sana, pinjam sini, dan tidak usah dia menikmati belas kasihan orang, dia WA sana, WA sini, supaya terpenuhi, dan dia effortnya, perjuangan untuk menjaga harga diri, mendekat ke Allah, ini kurang. Treatmentnya beda. Kalau yang memang berjuang, ya kita bantu carikan solusinya. Kalau dia jujur, ini ladang amal bagi kita untuk membantu carikan solusinya. Ya, tapi kalau orangnya memang tidak baik, tidak serius ke Allahnya, sholatnya nggak mau, belajar nggak mau, mungkin kita tolong dengan cara disuruh cari kontrakan yang lain, ya. Kita nasehatin dulu bahwa ini karena kurang benar ibadahnya, ini kurang, kalau enggak ya sudah. Mudah-mudahan dengan kita berikan pertolongan untuk bisa lebih sadar, itu menyadarkan. Tapi kalau Rasulullah mah, kalau tiap orang minta tolong mah nggak ditanya apa-apa, ditolong aja tuh. Bahkan beliau sampai pinjam untuk nolong orang lain. Suatu saat pernah dengan seorang ustadz lewat lampu merah. Nah, di sebelah kanan ada yang minta-minta. Terus kalau tidak salah saya katakan, Pak, sholat yang bagus, rajin ibadahnya, nanti rezekinya dibuka. Terus kata, terus ngomel, saya nggak begitu dengar ya, tapi kelihatan beliau menggerutu, mungkin nggak punya duit, banyak omong, mungkin saya nggak boleh suudon ya. Terus pindah ke sebelah saya, Ustadz ini langsung ngasih. Lalu kurang lebih ya, ini tidak mutlak 100%. Terus beliau nanya, kenapa enggak ngasih? Ustadz kenapa ngasih? Rasul itu tiap ada yang minta selalu memberi. Kenapa enggak ngasih? Saya orang geger kalong, saya ketemu terus orang ini, enggak. Dia diangkut pakai kolbak, datang jam 4 khusus, ini daerah wilayahnya. Jadi saya sudah tahu dia tuh bukan orang miskin, tapi dia menjadikan profesi pura-pura miskin, cari uangnya dengan cara seperti ini. Jadi saya tadi sedekah juga pakai nasihat. Terus kata Ustadz ini, boleh juga dicoba, kasih uang dulu sambil dinasehatin. Ya gitu aja. Halo? Ini bukan bertengkar hadirin, tapi saling mengingatkan. Lanjut. Cek. Izin hari selanjutnya dari Zoom. Assalamualaikum AA, mau tanya. Ada nenek yang penyabar lalu mendapatkan kekerasan verbal dari suaminya, dan mungkin ini menjadi ladang amal nenek tersebut. Bagaimana kita menyikapinya sebagai anak, sebagai cucu, dan sebagai tetangganya? Bagaimana kita menyikapinya sebagai anak, sebagai cucu, sebagai tetangga? Wih, luar biasa ini, peran ganda ya. Udahlah, nggak usah dipermasalahkan. Jadi gimana sih Pip? Siapa yang ngomongnya Pip? Anaknya, cucunya, tetangganya? Suaminya. Kekerasan verbal. Coba dipetakan dulu. Ada seorang kakek, gitu kan? Nenek. Tidak boleh bertengkar. Kakek itu kan suaminya Pip, betul Pip? Nah itu emosi. Ciri emosi nada meningkat, cenderung tergesa-gesa. Jadi ada nenek-nenek. Ya. Kemudian punya suami. Ya. Suaminya marah-marah. Ya. Neneknya sabar. Ya.
Terus apa masalah Apip? Sebagai anaknya atau cucunya, bagaimana harus bersikap, Pak? Satu, belajar. Ini bisa melihat mana yang mulia itu, yang sabar, yang pemarah. Ini ilmu nih. Betapa orang yang sabar itu selalu mengagumkan. Betapa orang yang emosional itu selalu perilakunya rendah, tidak disukai, maaf ya, hina, menjadi sumber masalah, bikin tidak nyaman bagi siapapun. Orang-orang yang pemarah itu seperti itu. Nah ini belajar nih, oh ini begini, ini begini. Saya bertekad tidak mau jadi pemarah. Satu, mau jadi anak, jadi cucu, jadi tetangga, jangan ada yang niru. Dua, ladang amal. Bagaimana ke nenek kita support supaya nenek tidak merasa sendiri, ya, supaya lebih tambah lagi sikap mulianya. Ke kakek kalau bisa juga mulai didekati supaya kakeknya, kan ini termasuk kalau melihat kemungkaran tolak dengan tangan, kalau nggak sanggup tolak dengan lisan, minimal di hati. Tiga, doakan. Sebaiknya di rumah kakek nenek itu dibacakan surat Al-Baqarah. Pip, Apip, Ya. Apip baca surat Al-Baqarah di rumah nenek. Ya. Itu tetangga, anak cucu coba baca. Kenapa baca surat Al-Baqarah? Karena kalau surat Al-Baqarah dibaca dengan benar, ikhlas, itu jin pergi. Waktu itu pernah saya baca Al-Baqarah, kata seseorang. Ternyata kakek pergi. Pergi kemana? Kalau ke masjid berarti sukses, ya kan? Baca Quran, karena jin, setan, sihir tidak akan masuk ke rumah itu. Jadi gara-gara begitu ilmu nambah, akhlak kita makin baik, amal kita nambah, juga baca Quran nambah. Terakhir, Izin dari Instagram, Pak Ustadz, saya sudah punya istri dan anak, tapi sekarang saya selingkuh dan mencintai selingkuhan saya. Tolong bantu pencerahannya, A. Apip nggak bisa diseleksi pertanyaannya, Pip. Apip tergesa-gesa tidak sih? Ya. Baik, izin diganti pertanyaan. Tunggu dulu, Pip. Udah keburu bunyi ini. Ini saya dalam posisi rumit sekarang. Coba ulangi, Pip. Wah, ini mempertegas kasus. Pip. Ya, A. Ulangi. Ya. Baik, Pak Ustadz, saya sudah punya istri dan anak, tapi sekarang saya selingkuh dan mencintai selingkuhan saya. Tolong bantu pencerahannya, A. Apa yang dicari nih? Mencari bahagia? Apakah bahagia datang dari cinta? Tidak. Cinta buta itu salah satu biang masalah. Saya sangat cinta istri saya sangat cinta itu, sangat cinta kepada selain Allah, itu biang masalah. Dan jangan bangga, akhwat, kalau nanti suamimu mengatakan, oh my darling, you are my everything, musyrik. Engkau adalah segala-galanya bagiku, musyrik. Allah segala-galanya bagi kita. Tapi kalau suami mengatakan, wahai istriku, aku mencintaimu sebatas cinta yang wajar kepada makhluk. Tapi maaf ya Bu, saya tidak bisa mencintai ibu sebagaimana saya mencintai Rasul, apalagi bagaimana mencintai Allah. Bangga kalau istri punya suami enggak terlalu cinta, karena lebih sibuk mencintai Allah, mesti akhlaknya akan bagus ke istrinya. Orang yang mencintai Allah di atas segalanya, itu akhlaknya akan bagus. Tapi kalau mencintai istri di atas segalanya, apalagi mencintai selingkuhan di atas segalanya,
hampir dapat dipastikan menderita. Emosi tidak nih kan? Menderita itu dusta ya, bahagia dalam dosa itu tidak ada, itu fata morgana, seakan-akan bekal bahagia, aslinya tidak bahagia. Stres itu, pasti stres. Tidak ada bahagia dalam maksiat, tidak ada bahagia dalam dosa, tidak ada. Ketenangan batin, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hanya dengan ingat Allah, artinya iman dan amal soleh yang bisa membuat hidup ini tenang dan bahagia. Kalau milih hidup mencintai selingkuhan, dijamin tidak bahagia. Jamin itu. Caranya adalah segera tobat. Kalau itu tidak halal, berhenti. Tapi saya dianggap tidak bertanggung jawab, justru bertanggung jawabnya dengan berhenti. Karena kalau diteruskan perbuatan maksiatnya, ini tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Kepada perempuan selingkuhannya juga nggak tanggung jawab, apalagi ke keluarganya, ke Allah. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Udah, berhenti, tobat, bicara baik-baik, stop sampai di sini. Tobat nasuha, insya Allah Allah memberikan jalan keluar terbaik. Jangan menganggap cinta akan membuat bahagia, tidak ada. Kecuali cinta kepada Allah di atas segalanya, cinta kepada Rasulullah. Tapi kalau cinta ke makhluk itu hanya sekedar cinta yang dibolehkan, bukan segalanya. Begitu? Jelas Apip? Apip? Tobat? Iya. Kasihan Apip, jadi korban. Maaf ya Pip. Pip, Ya, sakit hati enggak? enggak. Loh. Ya karena saya bukan selingkuhannya. Berhentilah, nggak ada cerita. Nggak ada cerita. Bahagia dengan dosa. Seperti para koruptor, para pembohong, pezina, itu pasti hidupnya tidak bahagia. Sepertinya bahagia, tapi aslinya menderita. Tertekan, takut, galau, gelisah, takut ketahuan, tidak enak. Kesini bohong, kesana bohong, ke kantor bohong, hidup capek itu. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Terima kasih. Hari ini di Bandung, insya Allah kajian asar di pesantren, kajian malam Jumat Ma'rifatullah juga di pesantren. Barang siapa yang memungkinkan hadir, silakan untuk hadir pengajian karena pahalanya berbeda kalau memungkinkan hadir ya. Setiap langkah, setiap bensin tetesan, setiap keringat, tenaga, waktu ada balasan melimpah. Insya Allah bagi warga Jakarta dan sekitarnya kita jumpa hari Ahad di Istiqlal. Semoga Allah memberikan umur dan menjadikan pertemuan ini penguat iman, penambah amal soleh. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.